Semua mata tertuju pada orang yang menentangnya, dan orang itu ternyata adalah Lu Chen. Semua orang bingung dan tidak tahu harus berkata apa kepada Lu Chen. Tidak ada yang keberatan, tetapi Anda, Lu Chen, sendiri yang keberatan. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Itu murid sejati, itu seperti melangkah ke eselon atas sekte Feixia, dengan posisi terpisah, dan ada seorang tetua yang mengajarimu segalanya, bukankah itu bagus? Tidak harum, bagi Lu Chen, itu jelas tidak bagus. Dia berbeda dari Waner, situasi Waner istimewa. Lihatlah ke belakang para tetua, murid-murid sejati yang sejati itu, semuanya memiliki aura yang menakutkan, dan semuanya berada di alam transformasi roh. Jika dia menyelinap masuk seperti ini, apakah dia akan mampu mengangkat kepalanya di masa depan? Wilayahnya tidak sebaik yang lain, dan kekuatan tempurnya tidak sebaik yang lain. Dia sama sekali tidak ingin bersama murid-murid sejati itu. Hari-hari itu akan sangat melelahkan. Kedatangannya ke Feixiamen hanyalah sebuah transisi. Kenapa kamu begitu lelah? Saya benar-benar tidak ingin menjadi murid sejati ini. Tidak ada yang bisa menolak keputusan kursi ini. Miao Yanxiu mengerutkan kening, suaranya tidak nyaring, tapi penuh arogansi. Guru, saya menghargai kebaikan Anda. Murid sejati ini memiliki nama dan kata-kata yang salah, tetapi saya tidak ingin menjadi salah satunya. Saya harap Anda tidak memaksa saya. Dengan nada tegas, Lu Chen berbalik dan berkata kepada Waner, kamu pergi dengan Master Sekte, kamu tidak perlu melayaniku. Tuan muda tidak menginginkan Waner lagi. Waner sedang terburu-buru. Martial Dao adalah sebuah perjalanan yang harus diperjuangkan siang dan malam. Jika Anda tidak meletakkan dasar yang kokoh saat Anda masih muda, Anda tidak akan melangkah jauh dalam seni bela diri di masa depan. Kata Lu Chen, seni bela diri tidak penting, Waner hanya ingin mengikuti tuan muda dan mengabdi pada tuan muda. Waner berkata dengan cepat, gadis bodoh, kamu harus berlatih keras dengan Master Sekte dan meningkatkan basis kultivasimu. Jika tidak kamu tidak bisa mengikuti langkahku, bagaimana kamu bisa mengikutiku? Lu Chen tersenyum, mengulurkan jarinya dan menyodok dahi kecil Waner. Mau tahu, Waner berbakat dan cerdas, dan segera mengerti apa yang dimaksud Lu Chen. Jika dia ingin menemani Lu Chen dalam seni bela diri, dia harus menjadi lebih kuat, jika tidak, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk melayani Lu Chen. Tuan, Waner punya permintaan. Waner menoleh ke arah Miao Yan dan membungkuk dengan anggun lagi. Aku tahu, aku bisa memuaskanmu. Miao Yan memandang Waner, dan semakin dia memandangnya, semakin dia menyukainya, seolah-olah dia sedang memandangi putrinya sendiri, matanya penuh kasih sayang. Tentu saja, dia juga menebak apa yang Waner ingin lakukan. Lu Chen, aku menarik lamaranmu, kamu harus masuk ke pintu luar dulu. Saat Miao Yan mengatakan ini, banyak orang merasa seimbang. Lai Xiang bahkan lebih bersemangat, ada baiknya pergi ke pintu luar, anakmu pergi ke pintu luar, lihat apakah aku tidak akan bermain denganmu sampai mati. Namun, para tetua itu merasa malu. Kepala sekte selalu mengatakan satu hal, jika Anda mengatakan sesuatu, jika Anda menumpahkan air, Anda tidak akan pernah mengambilnya kembali. Sekarang untuk Waner, hehe. Semua peraturan telah dilanggar, dan semua air telah ditampung. Saya ingin pergi ke pintu dalam. Lu Chen melirik ke arah Lai Xiang, pria itu masih berlutut di tanah, tidak berani bangun, jadi senyuman muncul di sudut mulutnya. Lai Xiang, oh Lai Xiang, kamu sangat baik, kamu benar-benar mengandalkanku, cepat atau lambat aku akan mengalahkanmu sesuai ritme. Jangan senang jika saya bukan murid sejati. Dengan kekuatan bertarungku, tidak masalah untuk memasuki sekte dalam. Dalam hal status, semua orang berada pada level yang sama. Dalam hal kekuatan tempur, sekarang ini seri, tapi mungkin tidak akan terjadi besok. Saat itu, semua orang akan bermain satu sama lain dan melihat apakah aku tidak bisa membunuhmu. Mengizinkan, Miao Yan membuat keputusan akhir. Di tempat kejadian, banyak mata tertuju pada Lu Chen, semuanya dengan rasa iri. Banyak remaja putra yang sangat emosional, seorang pejuang seharusnya adalah Lu Chen. Bakat yang buruk bukanlah hal yang terpenting, mampu berkultivasi adalah cara yang mulia. Memulai berarti memasuki sekte dalam. Titik awalnya yang begitu tinggi membuat orang iri dan benci. Beberapa gadis telah menghidupkan kembali kasih sayang mereka pada Lu Chen. Mereka sangat terampil dan rendah hati. Mereka tidak bergantung pada koneksi untuk menjadi murid sejati.
dan hanya memilih sekte dalam yang cocok untuk mereka. Hanya ada sedikit pria seperti itu di dunia saat ini. Dan murid-murid sejati yang sombong itu mau tidak mau menatap langsung ke arah Lu Chengao. Tidak ada alasan lain, jika Lu Chen adalah murid sejati, dia akan dihina dan dipandang rendah oleh mereka. Jika kekuatan Anda tidak sesuai, jika Anda menyelinap ke dalam lingkaran ini, Anda hanya meminta penghinaan. Tetapi atas tindakan Lu Chen Shen, dia secara alami memenangkan hati banyak murid sejati. Setelah itu, Miao Yan menyeret Waner pergi, mengobrol sambil berjalan. Tuan mudamu sangat pintar. Ya, Tuan muda, dia sangat pintar sejak dia masih kecil. Kamu juga tidak buruk. Waner tidak sebaik 1/10 dari Tuan muda. Petik 2 petik 2. Master Sekte dan Waner berangsur-angsur pergi, dan semua orang berangsur pulih. Jangan melihatnya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan. Teriak Pan Qingyan, lalu memakai tongkatnya, dan melihat sekeliling. Lai Xiang adalah satu-satunya murid di sekte dalam, jadi dia hanya bisa berkata, Lai Xiang, kamu dapat menyelesaikan formalitas untuk Lu Chen, dan kemudian memimpin Lu Chen ke sekte dalam, mengatur tempat tinggal, dan mendistribusikan persediaan yang diperlukan. Ya, Lai Xiang menjawab, berdiri dengan cepat, dan secara pribadi membantu Lu Chen mendaftar, dan juga memperbaiki kartu giok identitas Lu Chen. Terima kasih, Penatua Pan. Lu Chen berterima kasih padanya. Anda punya janji dengan Jiang Yao, ayo berlatih keras di sekte dalam, jangan membodohi siapapun. Pan Qingyan merasa bahwa temperamen Lu Chen memberontak, jadi dia dengan baik hati mengingatkannya. Junior harus disiplin diri. Lu Chen mengangguk dan pergi bersama Lai Xiang. Berjalan ke dalam gerbang gunung, yang berada dalam lingkup gerbang luar, aura langit dan bumi mengalir ke arah Anda, jauh lebih kuat daripada aura di luar. Lu Chen segera menyadari bahwa Fei Xiamen memiliki formasi untuk membatasi energi roh. Bagaimana kalau begitu, aura di sini jauh lebih kuat daripada di negaramu. Lai Xiang menatap Lu Chen dengan dingin, dan berkata sambil mencibir. Ya, lebih idiot. Lu Chen bahkan tidak perlu memikirkannya, dia hanya mengatakan sesuatu secara langsung. Lai Xiang tersedak, hampir mati tercekik, dan tidak tahu bagaimana cara kembali, jadi dia harus memimpin jalan dengan suara teredam tanpa berbicara. Cakupan gerbang luar sangat luas. Dari gerbang luar ke gerbang dalam, dibutuhkan perjalanan 300 mil. Keduanya memiliki basis budidaya, berlari kencang, secepat angin. Hanya saja, saat mereka berlari, diam-diam mereka saling berkompetisi. Kecepatan tidak ada hubungannya dengan kekuatan, tapi dengan ranah tinggi. Ranah Lai Xiang jauh lebih tinggi daripada Lu Chen, dan kecepatan larinya secara alami jauh lebih cepat daripada Lu Chen. Selama 100 mil pertama, Lai Xiang langsung melemparkan Lu Chen keluar dari sekitar 100 blok, dan berlari kembali untuk menertawakannya dari waktu ke waktu. Hei, kamu belum makan, kenapa larimu semakin lambat? Apakah kamu tidak pandai bertarung? Kenapa kamu tidak bisa lari? Aku tidak berlari terlalu cepat, kenapa kamu tidak bisa mengejarnya? Tangkap aku, dasar kepiting berkaki lunak, cepat kejar. Sinisme Lai Xiang membuat Lu Chen sangat kesal. Sambil berlari, Lu Chen mencari ingatannya untuk melihat apakah ada cara untuk meningkatkan kecepatannya. Akhirnya saya menemukan gerak kaki yang patah, Yu Guangbu. Gerak kaki ini berada pada tingkat yang sangat tinggi, termasuk gerak kaki tingkat surga tingkat menengah. Meskipun babak kedua hilang, Lu Chen segera mentransfer mentalitas Yu Guangbu, memasukkan energi sebenarnya ke dalam meridian selangkah demi selangkah, secara bertahap membuka beberapa titik akupuntur utama, dan secara bertahap meningkatkan kecepatan larinya. Pada awalnya, kecepatan Lu Chen seperti anak panah, dan dia menyusul Lai Xiang, hanya beberapa mil jauhnya darinya. Saat dia berlari sejauh 200 mil, Lu Chen berjalan berdampingan dengan Lai Xiang dengan kecepatan seperti embusan angin. Kamu, apakah kamu menggunakan narkoba? Mengapa kecepatannya jauh lebih cepat? Lai Xiang terkejut, dan hampir tidak bisa mempercayai fakta di depannya, tapi tidak peduli seberapa cepat dia, Lu Chen selalu bisa mengikutinya. Saya meminum pil petir, apakah Anda percaya? Lu Chen berkata dengan ringan. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa bertaruh denganku, siapapun yang berlari ke pintu dalam terlebih dahulu. Lai Xiang mendengus dingin, memikat Lu Chen untuk berjudi. Dia 7 alam kecil lebih tinggi dari Lu Chen, dan kecepatannya benar-benar menghancurkan Lu Chen.
Lu Chen tiba-tiba berlari begitu cepat, dia pasti menggunakan narkoba, tapi itu jelas bukan sejenis pil petir. Dia belum pernah mendengar pil seperti itu, jadi pasti Lu Chen yang berbicara omong kosong. Namun, pil apapun yang meningkatkan kekuatan atau kecepatan bersifat sementara dan terbatas waktu. Obat mujarab jenis ini tidak dapat dikonsumsi tanpa batas waktu, perlu istirahat beberapa saat, dan kemudian tidak efektif lagi. Dia benar-benar percaya bahwa percepatan Lu Chen dengan meminum ramuan itu hanyalah kepura-puraan sementara, dan dia ditakdirkan untuk segera lari. Taruhan apa? Pertaruhkan hidupmu. Mempertaruhkan hidupmu. Lu Chen tersenyum menghina. Lai Xiang adalah seorang idiot. Meskipun dia idiot, dia adalah seorang idiot ketika dia berpikir orang lain juga idiot. Tidak peduli siapa yang kalah, mereka tidak akan menyerahkan nyawanya. Lai Xiang tidak bisa, begitu pula Lu Chen, siapapun yang membayar adalah idiot. Taruhan ini tidak masuk akal. Tidak tertarik, hidupmu tidak berharga. Lu Chen langsung menggelengkan kepalanya, dan mengucapkan sepatah kata lagi. Lai Xiang hampir mati tercekik lagi, nyawa Lao Su tidak berharga, begitu juga nyawamu. Atau, siapapun yang kalah akan berlutut dan memanggilnya ayah. Lai Xiang punya ide dan memunculkan ide baru. Tidak tertarik, aku tidak punya anak yang tidak berbakti. Lu Chen masih menggelengkan kepalanya, apa yang seharusnya dibenci, teruslah dibenci. Kamu, Lai Xiang tercekat hingga tidak bisa berkata-kata lagi, Lu Chen benar-benar brengsek. Pada saat itu, dia memiliki keinginan untuk mencekik Lu Chen sampai mati, tetapi dia akhirnya menahannya. Dia tidak bisa membunuh Lu Chen sekarang, dan dia harus mencari kesempatan untuk membunuh Lu Chen. Baiklah, mari kita bersikap realistis dan bertaruh 100 pil True Yuan kelas menengah. Lai Xiang tidak menyerah, dan terus memikat Lu Chen ke dalam permainan. Aku tidak tertarik, aku bahkan bosan makan pil True Yuan kelas atas. Aku masih kelas menengah, nilaimu terlalu rendah. Lu Chen berkata, sambil tersenyum. Kamu tidak bertaruh pada apapun, tahukah kamu akan kalah. Lai Xiang terkekeh, dan menjadi semakin yakin bahwa Lu Chen menggunakan narkoba dan tidak akan bertahan lama. Idiot, izinkan aku mengajarimu. Jika kamu ingin menarik orang ke dalam permainan, kamu harus memiliki lotre yang membuat orang bersemangat, kalau tidak siapa yang akan mengabaikanmu. Lu Chen melihat bahwa Lai Xiang sangat bodoh sehingga dia tidak bisa hadir, jadi dia mencemaskannya, jadi dia harus mengikuti godaan dan mengajari orang ini untuk memasuki permainan. Misalnya, jika kamu memiliki harta, keluarkan dan lihatlah, jika aku tergoda, aku akan bertaruh denganmu. Kamu ingin memenangkan harta karun di tubuhku. Mata Lai Xiang berbinar, tetapi dia tidak peduli, selama Lu Chen mau bertaruh, dia akan menang. Lai Xiang mengeluarkan batu berwarna susu seukuran dari kepalan tangan, dipenuhi dengan energi spiritual, ternyata itu adalah batu spiritual. Batu roh tingkat rendah, 10 kati. Lai Xiang menyipitkan mata ke arah Lu Chen, dan berkata dengan penuh kemenangan, kamu orang kampung, pernahkah kamu melihat Alingxi? Kali ini, Lu Chen tidak membenci Lai Xiang, karena dia memikirkan berapa banyak pil roh yang bisa dia saring dengan 10 kati batu roh. Ini taruhan. Lu Chen mengangguk. Bagaimana dengan taruhanmu? Lai Xiang bertanya, saya tidak punya harta karun. Lu Chen mengangkat bahu, dia benar-benar tidak memiliki sesuatu yang baik pada dirinya, tetapi dia tahu bahwa Lai Xiang tidak peduli dengan barang-barangnya. Tidak ada harta karun. Bagaimana kalau begini, kamu kalah, kamu kehilangan lengan. Benar saja, Lai Xiang tidak mempedulikan hal-hal ini, tetapi ingin menyakiti Lu Chen. Selama Lu Chen kehilangan lengannya, kekuatan tempur Lu Chen akan turun tajam. Kemudian dia bisa bermain dengan Lu Chen sesuai keinginannya, dan dia bisa membalaskan dendam saudaranya kapan saja, di mana saja. Jika Lu Chen tidak menepati janjinya, dia akan langsung mempublikasikan masalah tersebut, merusak reputasi Lu Chen, dan memaksa manajemen senior Fei Xiamen untuk memecat Lu Chen. Tidak masalah. Lu Chen tertawa keras, nah, orang ini akhirnya ada dalam permainan. Lai Xiang juga tertawa, nah, orang ini akhirnya ada dalam permainan. Keduanya menyuntikkan pemikiran jiwa ke dalam kartu giok identitas masing-masing, dan pemikiran jiwa berisi semua informasi tentang permainan tersebut. Jika pihak lain kalah dan bertindak nakal, mereka dapat mengungkapkan pemikiran jiwa pihak lain, yang akan sangat merusak reputasi pihak lain. Saat ini, masih ada jarak 100 mil dari gerbang dalam. Kamu berlari pelan-pelan, aku akan menunggumu di pintu dalam.
Lai Xiang sedang dalam suasana hati yang baik, menembakkan semua senjatanya, dan berlari secepat embusan angin, melemparkan Lu Chen sejauh beberapa mil. Haha, Lu Chen ditakdirkan. Tidak peduli apakah Lu Chen membatalkan lengannya atau mengingkari janjinya untuk menurunkan berat badan, hasil akhirnya tetap sama, kematian. Bertarunglah denganku, kamu masih muda. Semakin Lai Xiang memikirkannya, semakin bahagia dia, tertawa sambil berlari. Apakah ada yang salah jika kamu berbicara pada dirimu sendiri dan tertawa sendirian? Sebuah suara tiba-tiba meledak di telinga Lai Xiang. Lai Xiang terkejut, dan menoleh untuk melihat bahwa itu adalah Lu Chen. Lu Chen sudah menyusul, berdiri berdampingan dengannya, memandangnya seperti orang idiot. Kamu, Lai Xiang tersedak beberapa saat, dan bertanya dengan bingung, ramuan jenis apa yang kamu minum? Sudah lama sekali, dan kamu masih bisa berlari begitu cepat. Pil petir jangka panjang, berjalan selama beberapa jam bukanlah masalah. Lu Chen tersenyum tipis, dan sudut mulutnya penuh ejekan. Ledakan saja, dan kita lihat. Bagaimana kamu mati nanti? Tentu saja, Lai Xiang tidak mempercayainya. Tidak peduli seberapa kuat obat yang diminum Lu Chen tidak akan mampu berlari terlalu jauh hanya dengan setengah batang dupa. Kamu berlari pelan-pelan, aku akan menunggumu di pintu dalam. Lu Chen membalas apa yang dikatakan Lai Xiang tadi. Bagaimanapun juga, Lu Chen mempercepat langkahnya dan pergi seperti kilatan petir. Langkah ringan kekaisaran dari peringkat langit tingkat menengah benar-benar merupakan hal yang bagus. Semakin mahir penguasaan Yu Guangbu oleh Lu Chen, semakin cepat dia melakukannya. Sangat disayangkan wilayah Lu Chen terbatas, dan dia hanya dapat mengerahkan 1/10.000 kekuatan Yu Guangbu. Jika alam Lu Chen cukup kuat, dia dapat menggunakan langkah ringan hingga batasnya, kecepatannya secepat cahaya, dan dia dapat menempuh jarak jutaan mil dalam satu langkah. Berpura-puralah berbunyi bip di depanku, dan aku akan melihat berapa lama kamu bisa melakukannya. Ketika potensimu habis, aku akan melihat bagaimana kamu mati. Lai Xiang tidak menganggapnya serius, dia yakin Lu Chen akan segera lari, dan nanti dia akan menyusul Lu Chen yang berlari semakin lambat, lalu gilirannya untuk pamer, dia bisa memukul Lu Chen di wajah sesukanya. Betapa kerennya itu. Setelah berlari sejauh 20 mil, masih belum ada tanda-tanda keberadaan Lu Chen. Nah, sebentar lagi, anak itu tidak bisa lari di depan. Lai Xiang berpikir saat ini, obat Lu Chen seharusnya sudah hilang. Setelah berlari sejauh 20 mil lagi, Lu Chen masih belum terlihat. Tidak apa-apa, masih ada waktu, anak itu pasti sekarat di depan. Lai Xiang menghibur dirinya dengan cara ini. Setelah berlari 20 mil lagi, Lu Chen masih belum muncul. Konyol, anak itu masih bisa lari, tidak masuk akal. Lai Xiang sedikit panik, jaraknya 20 mil lagi, dan tidak ada seorang pun di depannya. Ini. Lai Xiang benar-benar panik. Apakah memang ada pil petir yang tahan lama di dunia ini? Ayahnya adalah pemilik paviliun alkimia besar dan juga seorang alkemis. Dia sudah mengetahui tentang obat mujarab sejak dia masih kecil. Memang ada pil percepatan, tapi dia belum pernah mendengar tentang pil petir. Namun, satu-satunya alasan mengapa Lu Chen begitu ajaib adalah karena memang ada pil langka. Ketika Lai Xiang berlari ke tujuan dengan sedih, Lu Chen telah duduk di depan gerbang, menunggu lama. Selain itu, di gerbang sekte dalam, tanpa diduga ada banyak murid sekte dalam yang sepertinya menunggunya tiba. Wajah Lai Xiang langsung berubah menjadi gelap, biasanya tidak banyak burung di sini, kenapa tiba-tiba banyak orang yang muncul? Jadi, Lai Xiang bertanya kepada murid penjaga, apa yang terjadi? Orang ini mengatakan bahwa dia bersaing dengan Anda dalam hal kecepatan. Izinkan saya memberitahu semua orang untuk datang dan melihat hasilnya. Murid penjaga pintu menunjuk ke arah Lu Chen, dan berkata, orang ini memiliki kartu giok pintu bagian dalam, dan dia memang murid pintu bagian dalam yang baru, dapat dipercaya. Jadi saya membunyikan bel pintu, dan banyak saudara senior keluar. Mengapa kamu memanggil semua murid batin? Apakah Anda ingin menonton drama Laosu? Kamu kalah. Lu Chen melirik Lai Xiang, dan dengan senang hati mengambil alih pembicaraan. Sebelum Lai Xiang selesai berbicara, Lu Chen menjawab lagi, aku menang. Setelah itu, Lu Chen mengulurkan tangannya yang besar, Silai. Lai Xiang mengangkat tangannya dan membuang batu roh, merasakan sakit yang kuat di hatinya, dia tidak bisa menahannya. Dengan begitu banyak orang yang hadir,
kartu giok Lu Chen memiliki pemikiran jiwanya sendiri, dan dia harus memberikannya kepadanya tidak peduli betapa menyakitkannya itu, jika tidak, Lu Chen akan kehilangan reputasinya jika dia mengungkapkan pemikiran jiwa kartu giok tersebut. Orang-orang dalam seni bela diri sangat mementingkan kredibilitas. Tanpa kredibilitas, Anda tidak bisa akur. Setelah menerima batu roh, Lu Chen tertawa, bangkit dan menghapus pikiran jiwa dari tablet giok bersama Lai Xiang. Setelah pertaruhan selesai dan dia mendapatkan 10 kati batu roh tingkat rendah, suasana hati Lu Chen sedang baik dan berjalan ke pintu dalam dengan riang. Saudaraku, apakah kamu benar-benar kalah? Saudaraku, kenapa kamu kalah? Saudaraku, kamu benar-benar tersesat. Murid-murid batin itu bergegas maju dan mengepung Lai Xiang sambil mengajukan pertanyaan. Bakat Lai Xiang bagus, dia akan mencapai puncak alam Yuan sejati tingkat ke-9, dan kekuatannya di sekte dalam berada di peringkat 3 teratas. Jika tidak ada kecelakaan, jika Anda memasuki setengah langkah transformasi spiritual dalam waktu 5 tahun, dan menerobos transformasi spiritual dalam waktu 10 tahun, Anda berhak menjadi murid sejati. Masa depan Lai Xiang dapat diprediksi, dan dia sangat dihargai oleh para tetua sekte dalam, dan murid sekte dalam biasa cukup menghormatinya di hari kerja. Namun, pada saat ini, murid-murid batin ini sedang bingung. Mengapa kakak laki-laki senior yang kuat, Lai Xiang, kalah dari murid baru? Lihat kiri dan kanan, Lu Chen tidak terlihat seperti orang berpangkat tinggi. Mengapa kakak senior Lai Xiang kalah darinya? Wajah Lai Xiang gelap, dan dia langsung menuju pintu dalam, mengabaikan saudara-saudara yang melakukan hal baik seperti itu. Dia harus menyelesaikan masalah Lu Chen dengan baik sebelum dia dapat menyelesaikan tugas yang diberikan Pan Qingyan kepadanya. Ada puluhan ribu rumah akomodasi di gerbang dalam, semuanya dibangun menghadap gunung. Semakin dekat ke gunung, semakin kuat auranya. Disinilah kamu tinggal. Lai Xiang mengajak Lu Chen berjalan-jalan ke area asrama, lalu menemukan sebuah rumah tua di belakang dan paling terpencil di kaki gunung, dan memberikannya kepada Lu Chen. Di mana rumah Anda? Lu Chen menatap Lai Xiang dengan acuh tak acuh, dan bertanya balik. Lai Xiang sedang membalas dendam pribadinya. Masih ada beberapa rumah kosong di lereng bukit, tapi dia menolak memberikannya kepada Lu Chen. Dia bersikeras mencari rumah tua dengan lokasi terburuk dan aura paling sedikit di kaki gunung. Angkat kepala anjingmu dan lihat ke atas. Puas, Lai Xiang menunjuk ke arah lereng gunung dan berkata sambil tersenyum, lihat deretan rumah putih di atas. Rumah pertama dan terbesar di sebelah kiri adalah tempat tinggal saya. Kamu adalah pendatang baru, dan kamu menyinggung perasaanku. Aku tidak mencarikanmu gubuk, jadi aku baik hati. Kamu harusnya puas, mengerti. Ayo pelan-pelan, saat kamu mencapai alam Yuan sejati tingkat 9, kamu akan memenuhi syarat untuk tinggal di sana. Lai Xiang dengan senang hati menertawakan Lu Chen, dan sangat menyenangkan baginya untuk mengalahkan Lu Chen. Dalam 3 hari, saya akan pindah ke sana. Lu Chen melihat ke deretan rumah putih di lereng gunung, dan berkata dengan tegas. 3 hari, Lai Xiang tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak hingga dia hampir tidak bisa meluruskan pinggangnya. Dengan bakatmu, 30.000 hari hampir sama. Bagaimana kalau kita berjudi lagi? Lu Chen terkekeh. Silakan masuk ke dalam game. Anda ingin bermain dengan saya, bukan? Oke, ayo bermain bersama, lihat siapa yang punya waktu terbaik. Bertaruh lagi, wajah Lai Xiang menjadi gelap, dan dia menjadi waspada. Anak ini sangat jahat, kakaknya tidak hanya sangat menderita, tetapi dia juga sangat menderita. Dia harus memperlakukannya dengan hati-hati. Apakah kamu idiot bagiku? Jika kamu mengundang Master Sekte keluar, aku akan segera kalah. Lai Xiang menggelengkan, kepalanya berulang kali, tidak tertipu oleh Lu Chen. Kepala sekte mengambil pembantu Lu Chen dan memperlakukan Lu Chen dengan sangat istimewa. Kemungkinan besar Lu Chen akan mengundang kepala sekte keluar. Jangan bergantung pada siapapun, hanya keberuntungan. Lu Chen mengalihkan pandangannya ke Lai Xiang, seolah-olah sedang melihat ikan di air, dan berkata sambil tersenyum, keberuntungan saya selalu sangat baik. Saya pikir itu akan terjadi jika saya tinggal di sana dalam 3 hari. Berjudi beruntung, kan? Aku bertaruh denganmu. Lai Xiang tersenyum, Lu Chen tidak jahat, tapi dahinya patah. Aura di sana sangat kuat, rumahnya penuh dengan orang, siapa yang akan mengosongkan rumah untukmu Lu Chen? Kecuali jika pemilik pintu secara pribadi mengeluarkan perintah untuk memaksa orang menyerahkan rumahnya,
Anda tidak akan bisa mendapatkan rumah tersebut karena keberuntungan Anda. Apakah kamu masih memiliki batu roh? Lu Chen memandang Lai Xiang dan bertanya sambil tersenyum. Lai Xiang menarik napas dalam-dalam, dan dengan tegas mengeluarkan batu roh, yang juga seukuran kepalan tangan, 10 kati batu roh tingkat rendah. Lai Xiang melihat batu roh ini dengan ekspresi bermartabat di wajahnya. Ayahnya menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan 20 kati batu roh tingkat rendah dari Chaodu, yang akan membuatnya mencapai kondisi transformasi roh setengah langkah. Dia kehilangan 10 kati sebelumnya, dan dagingnya sangat sakit. Dengan 10 kati yang tersisa, dia tidak akan menggunakannya sebagai taruhan. Namun pertaruhan ini merupakan permainan yang wajib dimenangkan, tidak hanya tidak kalah, tetapi juga dapat memenangkan kembali batu roh sebelumnya. Bertaruh 10 kati dengan 10 kati itu adil dan aman. Lu Chen tertawa, mengeluarkan batu roh, dan memutuskan untuk memasang taruhan. Tunggu sebentar, jika kamu kalah, aku akan mengembalikan batu roh dan menambahkan lengan lainnya. Nada suara Lai Xiang dingin, dan dia duduk di tanah dan menaikkan harganya, tidak pernah lupa membunuh Lu Chen. Ini tidak adil, jangan berjudi. Wajah Lu Chen menjadi gelap, dia berbalik dan hendak masuk ke dalam rumah. Lai Xiang memanggil Lu Chen untuk berhenti, dan menambahkan pil binatang tingkat ketiga di tangannya, dan berkata, kamu menambahkan lengan, dan saya menambahkan pil binatang, bagaimana dengan itu? Mata Lu Chen berbinar, dan dia segera mengangguk setuju. Dengan pil binatang tingkat ketiga sebagai panduan pil, tidak perlu menyempurnakan pil energi spiritual tingkat atas, tetapi langsung menyempurnakan pil energi spiritual tingkat atas yang lebih tinggi. Lai Xiang, kamu terlalu baik. Lu Chen menahan tawanya, dan dia serta Lai Xiang meninggalkan pemikiran jiwa di kartu giok, dan taruhan resmi dimulai. Kali ini, tanpa menunggu Lu Chen mengambil tindakan, Lai Xiang berinisiatif mengumumkan taruhannya kepada publik. Tiba-tiba, seluruh sekte dalam tahu bahwa permainan ini adalah permainan yang harus dikalahkan oleh Lu Chen. Semakin tinggi gunung, semakin banyak auranya. Puncak gunung adalah tempat para tetua, dan murid dalam tinggal di bawah lereng gunung. Murid batin yang bisa tinggal di lereng gunung semuanya adalah elit, dan mereka semua ingin berlatih di tempat yang auranya paling kuat. Tidak ada yang akan menyerahkan rumah itu kepada Lu Chen. Lu Chen pasti kalah, dia tidak bisa menahan lengannya. Tidak lama kemudian, Lai Xiang mengirim seseorang untuk mengantarkan selimut dan beberapa kebutuhan sehari-hari, dan Lu Chen resmi pindah. Rumah tua ini sudah tidak dihuni untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Itu penuh dengan debu dan bobrok. Tapi Lu Chen terlalu malas untuk mengurusnya dengan serius, dia hanya membersihkan tempat tidur Kang agar dia bisa duduk dan berbaring. Lagi pula, aku tidak bisa tinggal di tempat hantu ini selama beberapa hari. Setelah itu, Lu Chen keluar berkeliling untuk mengenal tempat ini. Bagaimanapun, dia akan tinggal di Feixiamen selama setengah tahun, jadi dia tidak bisa menjadi orang bodoh di jalanan. Karena pertaruhan ini, Lai Xiang tidak menimbulkan masalah bagi Lu Chen, dan Lu Chen berjalan dengan lancar. Begitu waktu makan tiba, Lu Chen pergi ke ruang makan untuk makan sebelum kembali ke kediamannya. Setelah malam tiba, angin pegunungan cerah dan energi spiritual lebih kuat. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyerap energi spiritual. Lu Chen membuka semua jendela dan pintu, lalu duduk bersila, dan menampilkan Jiulong Gai Jue. Setelah beberapa saat, Yanlong Mai mulai menyerap energi spiritual, menyerap semua energi spiritual di dalam ruangan dengan satu tarikan napas. Setelah itu, Yanlong Mai melepaskan serangkaian pusaran isap, menyedot energi spiritual di luar rumah. Sejak berlatih 9 naga kembali ke 1 Jue, Lu Chen telah menguasai karakteristik Vena Yanlong, dan juga dapat mengontrol kekuatan pusaran isap. Oleh karena itu, ia mengendalikan pusaran isap, hanya menarik energi spiritual dari puncak gunung gerbang dalam, dan tidak menyentuh puncak lainnya. Aura kaya yang tak terhitung jumlahnya tersedot ke dalam ruangan, ditelan oleh urat naga api dan dikosongkan, dan kemudian aura baru masuk. Ada perubahan di langit, dan auranya semakin berkurang. Di puncak gunung, beberapa tetua membuka mata dan mengamati langit di malam hari satu demi satu. Di lereng gunung, banyak elit mengubah ekspresi mereka secara drastis, dan mereka mencari alasannya satu demi satu. Di lereng gunung, banyak murid yang ketakutan dan keluar untuk melihat-lihat. Setelah itu, banyak orang yang tercengang dan melihat pemandangan paling ajaib dalam hidup mereka. Aura seluruh gunung mengalir turun,
seperti gelombang aura yang mengalir deras menuruni gunung, berebut menjadi orang pertama yang mengalir ke rumah Bobrok terpencil. Kenapa? Bagaimana semua auranya masuk ke rumah itu? Saya telah berada di sekte dalam selama beberapa dekade, dan saya belum pernah melihat fenomena aneh seperti ini. Rumah itu telah kosong selama bertahun-tahun, tetapi seseorang pindah hari ini, seorang murid baru. Ya, Lu Chen lah yang bertaruh dengan kakak senior Lai Xiang, tapi hari pertama dia pindah, energi roh mengalir ke rumahnya, bukankah menurutmu itu aneh? Auranya hilang, bagaimana kita bisa berlatih? Banyak orang yang berbicara, penasaran, dan gelisah. Katamu, apakah itu Lu Chen monster yang menyedot energi spiritual? Beberapa murid perempuan memiliki lubang otak yang besar. Belum tentu, mungkin dia hantu yang ahli menyerap energi spiritual. Pikiran murid perempuan lainnya semakin dalam. Kemudian, banyak murid perempuan berbicara tentang Lu Chen satu persatu, masing-masing menggambarkan Lu Chen lebih menakutkan dari yang lain. Di sekte Feixia, selalu ada lebih banyak murid perempuan daripada murid laki-laki, dan rasio laki-laki dan perempuan tidak seimbang. Jika ada lebih banyak wanita, maka akan ada lebih banyak wanita cantik. Tentu saja, pejuang pria dengan niat jahat akan mendambakan mereka. Inilah alasan mengapa beberapa pejuang pria dengan bakat bagus memilih sekte Feixia, yang paling lemah, ketika mereka memilih 3 sekte seni bela diri utama di seluruh prefektur. Begitu pula dengan Lai Ren yang dibakar oleh Lu Chen. Bahkan Lai Xiang, yang memasuki sekte Feixia saat itu, memiliki tujuan yang tidak murni. Kali ini, hal aneh lainnya terjadi. Mengaum, nyanyian naga yang dalam terdengar. Suara Long Yin tidak nyaring, tapi cukup mengejutkan para murid di seluruh gunung. Suara nyanyian naga, apa yang terjadi di pintu dalam? Mungkinkah Gunung Feixia akan membangkitkan pembuluh darah naga? Puncak utama Gunung Feixia, aula utama gerbang. Miao Yan, pemilik pintu, membuka matanya dengan sia-sia dan melihat ke arah pintu bagian dalam. Sepasang mata juga terbuka di puncak gunung lainnya, dan mereka semua mengarahkan pandangan ke arah gerbang dalam. Di atas gerbang dalam, beberapa sosok terbang keluar dan langsung menuruni gunung. Dan pada saat ini, aura terakhir menyerbu ke dalam rumah tua itu, dan nyanyian naga yang dalam terdengar lagi. Setelah itu, Long Yin menghilang. Namun, beberapa perubahan telah terjadi di puncak gunung di gerbang dalam ini. Udara menjadi sangat segar, tetapi tidak ada aura. Kemudian energi spiritual yang agung tiba-tiba menghilang, apakah udaranya tidak segar? Meskipun energi spiritual dari puncak lainnya sedang diisi ulang di sini. Malam ini, semua murid sekte dalam bisa mandi dan tidur, jangan berharap bisa berlatih aura. Ayo turun dan lihat apa yang aneh dari rumah itu. Pada saat ini, Lai Xiang berdiri dan berbicara, yang segera menarik tanggapan semua murid. Semua orang tidak diperbolehkan turun gunung. Suara agung terdengar dan menyebar ke seluruh gunung. Begitu kata-kata itu selesai, 5 sosok bergegas dan menghentikan semua murid dalam. Keempat tetua sekte dalam bergegas dari puncak gunung. Pemimpinnya adalah Elder Fang yang melindungi Lai Xiang. Penatua Fang adalah ketua-ketua sekte dalam, bertanggung jawab atas keseluruhan urusan sekte dalam, dan memiliki kekuatan terbesar di sekte dalam. Elder Fang, energi spiritual telah masuk ke rumah itu. Kami ingin turun dan memeriksanya. Lai Xiang berdiri, memberi hormat kepada Penatua Fang dengan hormat, lalu menunjuk ke kamar Lu Chen dan berkata. Dia secara alami tahu siapa yang tinggal di rumah itu, dan dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk menyelidikinya. Jika Lu Chen menghilangkan energi spiritualnya, mengusir Lu Chen dari gerbang Feixia akan segera terjadi. Selama Lu Chen kehilangan statusnya sebagai murid sekte Feixia dan kehilangan perlindungan dari sekte Feixia, bukankah dia akan mati? Tidak perlu mencarinya, para tetua kita sudah mengetahui apa yang terjadi. Penatua Fang menatap rumah di kaki gunung, dan kemudian berkata perlahan, energi spiritual mengalir turun, dan suara naga mengaum, ini adalah tanda kebangkitan pembuluh darah naga. Sekte Feixia kita mungkin akan membangkitkan urat naga, dan urat naga ini berada tepat di bawah kaki kita, di bawah puncak gerbang dalam. Penatua Fang menggosok kedua tangannya, dengan ekspresi kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Pembuluh darah naga bawah tanah. Ada puncak yang tak terhitung jumlahnya di 3 sekte seni bela diri utama Dengmen, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki urat naga bawah tanah. Setelah pembuluh darah naga terbangun, auranya akan menjadi lebih kuat,
dan kekuatan Fei Xiamen pasti akan meningkat di masa depan. Yang paling penting adalah urat naga ini terbangun di pintu bagian dalam, dan gunung miliknya ini akan menjadi tempat dengan energi spiritual paling banyak. Dia akan menjaga tanah sumber daya ini di masa depan, dan kekuatannya akan sangat besar. Sekte batin kita akan membangkitkan pembuluh darah naga. Kami kaya, bukankah akan lebih efektif jika kita berlatih di masa depan? Semua murid sangat gembira dan gembira. Jika pembuluh darah naga terbangun, kelahiran pembuluh darah naga membutuhkan banyak irigasi energi spiritual sebelum dapat dibangunkan. Penatua Fang mengulurkan tangannya dan menunjuk ke rumah tempat tinggal Lu Chen. Rumah itu mengumpulkan energi spiritual, dan disitulah letak mulut naga, tetapi sekarang itu adalah kunci kebangkitan pembuluh darah naga. Saya tidak akan pernah izinkan siapapun mengganggu pembuluh darah naga. Jika ada pelanggaran, hapus basis budidaya Anda dan usir Anda keluar dari Wumen. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut, dan masih ada pemikiran untuk memeriksanya. Elder Fang, sudah ada orang yang tinggal di dalamnya, bukankah itu mengganggu pembuluh darah naga? Lai Xiang bertanya, tidak apa-apa, dia hanya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan pembuluh darah naga setelah dia tinggal di dalamnya, jadi bisa dianggap dia memiliki takdir pertemuan dengan pembuluh darah naga. Penatua Fang berspekulasi, mungkin urat naga ini tidak keberatan ada orang yang tinggal di dalamnya. Mendengar ini, banyak orang yang kagum dan iri pada Lu Chen. Terutama beberapa murid perempuan mau tak mau menjadi sangat penasaran dengan Lu Chen. Apa yang istimewa dari Lu Chen ini sehingga dia memiliki hubungan dengan Long Mai? Tentu saja, ada juga beberapa murid yang pikirannya aktif, dan Lai Xiang adalah salah satunya. Jika Anda bisa tinggal di tanah Longkou, Anda pasti akan mengalami peningkatan besar dalam budidaya Anda. Jika Anda dapat terhubung dengan urat naga, Anda akan menambah keberuntungan besar pada diri Anda sendiri. Namun, manfaat ini diambil oleh pendatang baru, sungguh hantu, bagaimana saya bisa berdamai? Rumah itu harus diambil. Malam ini, semua murid sekte berada dalam keadaan emosi yang gelisah, ditakdirkan untuk tidak bisa tidur di malam hari. Di dalam ruangan, Lu Chen sedang mengatur nafasnya dan mengkonsolidasikan wilayahnya. Saat ini, ada emosi yang tak terbatas di dalam hatinya. Gunung Feixia adalah tempat yang bagus. Kekayaan energi spiritual hampir puluhan kali lipat dari kota Suangmu. Menyerap aura seluruh gunung, dia menerobos secara berurutan. Puncak 4 kali lipat alam Yuan sejati. Peningkatan kekuatan yang luar biasa. Pada alam Yuan sejati tingkat keempat, kekuatan dasarnya adalah 40.000 jin, dan denyut nadi Yanlong menjadi 2 kali lipat, sehingga dia dapat meninju 80.000 jin. Jika Anda menggunakan jari Yanyang, keterampilan tempur ini akan menggandakan kekuatan tubuh, dan dia dapat memperoleh kekuatan 160.000 jin secara stabil hanya dengan satu jari. Inilah kengerian keterampilan tempur tingkat tinggi, semakin tinggi levelnya, semakin besar peningkatannya dan semakin kuat kekuatannya. Jika kekuatan jari dilepaskan, rantai rune sistem Qi yang diberkati pada jari Yanyang akan segera meningkatkan kekuatannya. Semakin banyak jari Yanyang bertambah, rantai rune udara akan bertambah banyak, yaitu bertambah 80.000 kati. Lu Chen membuat sidik jari, dengan kekuatan 240.000 jin. Jika Anda menambahkan kondisi puncak, performa ekstrim, elemen api purba, dan peningkatan kecil berantakan lainnya, Anda dapat mencapai 260.000 kati dengan satu jari dengan kekuatan penuh. Dan Lai Xiang, yang berada di alam Yuan sejati tingkat 9, memberikan telapak tangan dengan seluruh kekuatannya, paling banyak 130.000 kati. Jika Lai Xiang berani melawannya lagi, hehe. Jika dia tidak menggosok Lai Xiang ke tanah, nama belakangnya adalah Xiang. Hanya mungkin untuk melawannya dengan transformasi spiritual setengah langkah. Artinya, Lu Chen tidak memperhatikannya di bawah alam transformasi roh. Tujuan Lu Chen bukan di sini, tetapi Jiang Yao, yang berada di alam transformasi roh tingkat kedua. Seberapa kuatkah alam transformasi roh? Selama upacara pendaftaran, Lu Chen mendekati Jiang Yao untuk mengalaminya, yang bisa dikatakan tidak normal. Dengan kekuatan Lu Chen saat ini, belum lagi melawan Jiang Yao, prajurit manapun di alam transformasi roh tingkat pertama dapat menggantungnya dan mengalahkannya. Kekuatannya masih belum cukup, cara untuk terus meningkatkan ranah adalah raja. Lu Chen menghela nafas secara diam-diam, menghentikan latihannya, dan berjalan keluar ruangan. Perlahan, menatap langit malam,
bulan cerah dan bintang bersinar, dan udaranya menyegarkan. Meski tidak ada aura, Lu Chen tetap merasa segar. Ketika dia menurunkan pandangannya dan naik ke atas gunung, dia melihat ribuan murid dalam berkumpul di lereng bukit, menatapnya dengan mata menyala-nyala. Saudara-saudara, halo semuanya. Lu Chen tiba-tiba tersenyum, dan melambai ke arah lereng bukit. Saya pendatang baru, Lu Chen, tolong beri saya nasihat Anda di masa depan. Halo, adik muda. Hampir 10.000 murid dalam menanggapi satu demi satu, dan terjadi keributan. Adik laki-laki Lu Chen, namaku Liang San, apakah kamu ada waktu luang besok? Aku ingin mentraktirmu makan malam dan mengenal satu sama lain. Seseorang dengan penuh semangat berteriak dari udara, esensi sejati mengguncang lembah, suara bergulung seperti guntur, alam esensi sejati tingkat ke-8. Saudara muda Lu Chen, nama saya Chen Su, dan saya akan mengundang Anda ke restoran terbaik di Dengzhou besok. Petik 2. Saudara muda Lu Chen, nama saya Zhou Guangda, dan saya akan mengundang Anda ke rumah bunga terbaik di Dengzhou besok. Petik 2. Petik 2. Orang-orang yang berteriak dari udara satu demi satu, yang satu lebih bersemangat dari yang lain, yang satu lebih keras dari yang lain, dan tidak satupun dari mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah dari yang ke-8 tingkat alam Yuan sejati, dan bahkan ada mereka yang berada di alam Yuan sejati tingkat ke-9, bahkan mereka yang berada di puncak alam Yuan sejati tingkat ke-9, memiliki. Di antara orang-orang itu, Lu Chen melihat Lai Xiang. Senyuman ceria muncul di wajah Lu Chen. Lai Xiang, 10 kati batu roh dan pil binatang tingkat ketiga di tanganmu akan segera hilang. Benar sekali, semuanya malam ini direncanakan oleh Lu Chen secara sengaja atau tidak sengaja. Lu Chen memiliki ingatan yang tidak lengkap tentang pertanda geomantik kuno, termasuk kebangkitan pembuluh darah naga bawah tanah. Dia datang untuk menipu Lai Xiang ke dalam permainan hanya setelah dia membuat rencana untuk memalsukan kebangkitan pembuluh darah naga. Pengumpulan energi spiritual dan suara nyanyian naga adalah tanda klasik kebangkitan pembuluh darah naga bawah tanah. Lu Chen tidak perlu melakukannya secara khusus untuk mengumpulkan energi spiritual. Selama dia mentransfer 9 naga kembali ke satu seni, pemakan besar Yanlong Fein dapat membuat fenomena ini menjadi ekstrim. Nyanyian naga dibunyikan, dan semuanya dilakukan begitu saja. Ketika Yanlong Mai menelan energi spiritual dan dalam keadaan gembira, pusaran hisap tiba-tiba berhenti, memutus energi spiritual yang masuk ke dalam tubuh, dan mengganggu makan Yanlong Mai. Melihat energi spiritual di luar tubuh seperti air pasang, namun tidak mampu menelannya, tak heran jika Yanlong Mai tidak mengaum. Malam ini, Lu Chen tidur nyenyak. Tidak ada yang datang mengganggunya, karena takut mengganggu pembuluh darah naga, dia tidak akan tersinggung. Rumah tua ini tiba-tiba menjadi kawasan terlarang. Hari berikutnya, begitu saya sampai di pintu masuk ruang makan, saya mendengar seseorang berteriak, Lu Chen ada di sini. Kemudian, sekelompok besar murid dalam bergegas keluar dari ruang makan dan mengepung Lu Chen dengan erat. Saudara muda Lu Chen, tadi malam ketika aura berkumpul dan suara nyanyian naga terdengar, tolong beritahu saya bagaimana perasaanmu di rumah. Saudara muda Lu Chen, apakah kamu mendapat manfaat dari pengumpulan begitu banyak energi spiritual di rumahmu? Saudara muda Lu Chen, pernahkah kamu melihat urat naga itu? Satu demi satu suara terdengar, semuanya menanyakan tentang pembuluh darah naga. Ini semua sudah diduga, tetapi Lu Chen hanya tersenyum dan menolak menjawab. Tidak mengatakan apapun adalah jawaban terbaik. Meninggalkan, banyak ketegangan memang mengasyikkan. Namun, ketika suara lain terdengar, itu di luar dugaan Lu Chen. Oh, akhirnya aku bisa melihat kakak muda Lu Chen dengan jelas. Dia terlihat cukup tampan. Aku tidak tahu tipe gadis seperti apa yang kamu suka. Saudara muda Lu Chen, apakah kamu masih lajang? Apa pendapatmu tentang kakak senior? Adik laki-laki Lu Chen, kamu tinggal di tempat terpencil, apakah malamnya akan kosong dan dingin? Mengapa kakak perempuan tidak pergi ngobrol denganmu malam ini? Beberapa murid perempuan yang berani masuk dan menarik Lu Chen dengan antusias, seperti serigala betina yang lapar. Lu Chen lari dengan putus asa. Hanya ketika tidak ada seorang pun di ruang makan barulah dia berani menyelinap masuk untuk makan. Setelah itu, Lu Chen bersembunyi di dalam rumah, tidak berani pergi kemana-mana. Ada banyak kekacauan di luar, dan semua orang ingin menangkapnya. Itu sangat menakutkan. Saat malam tiba, bulan bersinar terang dan bintang-bintang jarang.
Lu Chen membuka jendela dan melihat ke puncak gunung, hanya untuk melihat awan dan kabut, dan auranya kuat. Setelah sehari semalam, ditambah dengan aura puncak gunung lainnya, aura puncak gunung bagian dalam pada dasarnya telah pulih. Selamat malam lagi. Lu Chen tersenyum, membuka pintu dan jendela, dan mulai berlatih. Di puncak gunung gerbang dalam, energi spiritual mengalir, perlahan mengalir ke kaki gunung, dan mengalir ke sebuah rumah tua. Mengaum, nyanyian naga di tengah malam, mengejutkan hati orang-orang. Itu suara urat naga lagi. Apakah pembuluh darah naga akan terbangun malam ini? Setelah pembuluh darah naga terbangun, itu akan menjadi hari di mana sekte kita bangkit. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya terbuka. Banyak orang yang terbangun dari kultivasi mereka. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari berbagai puncak gunung. Para tetua sekte dalam telah duduk di sini untuk mencegah siapapun pergi menyelidiki. Segera, murid sejati datang, para tetua datang, dan bahkan Master Sekte Miao Yan datang. Tiba-tiba, orang-orang tingkat tinggi berkumpul di lereng bukit, menantikan kebangkitan pembuluh darah naga legendaris. Namun aliran energi spiritual di seluruh puncak gunung semakin cepat membentuk gelombang energi spiritual. Sama seperti tadi malam, gelombang energi spiritual mengalir deras, mengalir ke rumah tua di kaki gunung satu demi satu. Kemudian, aura seluruh gunung menjadi semakin tipis. Tanda-tandanya sudah muncul selama 2 malam, tapi urat naganya masih belum terbangun. Penatua Fang menghela nafas, mengerutkan kening dan berkata, dikatakan bahwa kebangkitan pembuluh darah naga akan menyebabkan banyak gerakan, dan akan ada umpan balik spiritual, tetapi sekarang tidak ada apa-apa, dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Aku akan memeriksanya. Miao Yan terbang dan mendekati rumah tua itu dalam sekejap mata. Mengaum, nyanyian naga yang marah terdengar, mengguncang bumi dan mengguncang pegunungan. Pada saat itu, gelombang aura berhenti mengalir. Tuan, cepat berhenti. Penatua Fang berteriak dengan tergesa-gesa. Miao Yan juga tidak bodoh, mengetahui pembuluh darah naga telah terganggu, beraninya dia mengambil setengah langkah ke depan. Tepat ketika Miao Yan hendak mundur, seseorang keluar dari rumah, itu adalah Lu Chen. Aura Lu Chen melonjak, tingkat kultivasinya dapat dilihat sekilas, dan dia berada di alam Yuan sejati tingkat keempat. Hei, Tuan Pintu, kenapa kamu ada di sini? Lu Chen bertanya dengan heran. Saya di sini untuk memeriksanya, saya tidak menyangka akan mengganggu pembuluh darah naga di sini. Miao Yan sedikit menyesal, karena kecerobohannya, nyanyian naga terhenti dan auranya tidak bernafas. Jika pembuluh darah naga tidak terbangun karena hal ini, Fei Xiamen akan kehilangan kesempatan untuk lepas landas. Akan sulit baginya untuk memaafkan dirinya sendiri. Karena kamu di sini, jangan buru-buru pergi, masuk saja dan melihat-lihat dan kamu akan baik-baik saja. Lu Chen tiba-tiba menyadari, dan kemudian berkata dengan ekspresi yang tidak dapat dipahami. Kursi ini masuk. Miao Yan terkejut, mendekati rumah bahkan mengganggu pembuluh darah naga, bagaimana jika dia masuk? Masuklah, aku tidak masuk. Lu Chen mengangguk, seolah dia sedang memegang mutiara kebijaksanaan. Miao Yan ragu-ragu sejenak, lalu percaya pada kejahatan Lu Chen, dan masuk ke dalam rumah. Segera, Miao Yan keluar, tidak berani berlama-lama, dan langsung kembali ke lereng bukit. Begitu Miao Yan keluar, Lu Chen masuk. Tuan, apa yang Anda lihat di dalam? Tuan, apakah kamu melihat Longkok? Tuan, bagaimana kabar urat naganya? Para tetua berkumpul di sekitar Miao Yan dan mulai mengajukan pertanyaan sekaligus. Mereka semua khawatir pembuluh darah naga akan terganggu, sehingga mereka tidak akan bangun lagi. Tidak ada apapun di dalam, dan saya belum melihat apapun. Miao Yan mengerutkan kening, sedikit tertekan, tidak ada apapun di dalamnya, debu ada di mana-mana, dan Lu Chen tidak membersihkannya, dia terlalu malas. Mengaum. Akhirnya, nyanyian naga yang dalam terdengar dari dalam rumah. Bagi semua orang yang hadir, ini adalah suara terindah di dunia, dan hati mereka yang menggantung dapat diremehkan. Lihat, energi spiritual mengalir, dan urat naga mulai menyerap energi spiritual lagi. Menghisap dengan baik, menghisap dengan baik, menghisap dengan keras. Hebat, urat naganya sudah kembali normal. Suara gembira terdengar. Di lereng bukit, banyak orang bersorak dan melompat kegirangan, bahkan ada yang menangis kegirangan. Tuan, kamu mengganggu pembuluh darah naga, mengapa kamu masuk dan kamu baik-baik saja?
Penatua Fang mau tidak mau bertanya. Aku masuk dan berjalan-jalan, itu kejahatan. Long Mai sepertinya tidak keberatan orang tinggal di rumah, tapi hanya satu orang yang diperbolehkan, dan satu orang lagi tidak diperbolehkan. Miao Yan memahami kata-kata Lu Chen sebelumnya dengan cara ini, karena dia telah melakukan yang benar. Benar saja, Long Mai hanya mengizinkan satu orang masuk ke dalam rumah, dan orang tersebut tidak harus Lu Chen, pemilik pintu bisa masuk, begitu pula orang lain. Pikiran beberapa murid lebih aktif dan lebih bertekad. Besok, berapapun biayanya, saya akan tinggal di rumah itu. Saya ingin berdansa dengan naga.